Tapi ibu tahan sampai 56 tahun. Ya kalau masih hidup, katanya begitu. Kok jahat sekali ibu, gitu katanya Bu. Sangat jahat. Loh, jangan. Sangat jahat. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Ini Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, yang baru saja di demo habis-habisan di kantor depan. Tahu aja. Iya dong, saya lihat videonya Bu, hujan-hujan di demo, waduh, rame sampai di demo. Dan Anda itu ya menghampiri ya Bu ya? Iya, saya udah hujan kayak begini, saya bilang ke pimpinannya, Mas ini hujan loh. Coba apa nggak sayang kesehatannya teman-teman. Udah biasa Bu, iya biasa, tapi ini kan kondisinya beda. Ntar Bu saya bilangin, tenang saja Ibu, saya nggak bisa tenang. Iya gitu. benar. Soalnya demonya di depan kantor Kemenaker. Atau teman-teman bisa demo setelah hujannya reda. Iya betul. Tapi tetap aja diyakinkan tenang Bu, tenang udah biasa. Udah gitu. biasa. Waduh, saya benar-benar tadi itu benar-benar Mas ini hujan loh. Sejak dari mobil saja ketika saya mau masuk kantor, saya bilang ini hujan. Kenapa teman-teman masih meneruskan orasinya? Begitu saya turun saya bilang ini hujan loh. Kondisinya kan kita apalagi lagi sakit lagi apa dan sebagainya. Gitu. Tapi ini sebuah pelajaran juga ya. Jadi teman-teman ketika nanti ada demo, mau demo apapun itu ya, mau dari demo apapun, mungkin sediakan pawang hujan. supaya demonya lebih ini. Tapi kan gini Bu, lebih heroik. Oke. Tapi kan gini, mereka ceritanya memperjuangkan haknya, gitu. Haknya betul. ya. Saya berada di posisi itu Bu ya. Iya. Bahkan tadi saya tuh sampai nonton, ada Ibu tahu Abu Janda nggak? Yang biasanya kalau ngomong, wah pemerintah dibela-belain terus sama dia. Pokoknya pemerintah salah pun dibelain sama dia. Ceritanya. Tapi tadi dia mengatakan di videonya, Bu, dia minta, tolonglah Bu, ini kan 56 tahun ini udah tua. Terus orang diberhentiin kerja tuh belum tentu 56 tahun loh. Bisa aja waktu masih muda di PHK. Betul. Nah mereka nungguin 56 tahun, nyambung hidupnya, mau bikin bisnis baru nggak bisa, mau apa nggak bisa. Tapi ibu tahan sampai 56 tahun. Ya kalau masih hidup, katanya begitu. Kok jahat sekali Ibu, gitu katanya Bu. Nah, silakan Ibu, saya dengarkan dengan baik. Sangat jahat. Loh, jangan. Sangat jahat. Kalau pemerintah membiarkan ketika PHK dalam kondisi mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa masuk ke pasar kerja, tidak bisa mengembangkan usaha, menjadi seorang wirausahawan, itu pasti sangat jahat. Betul. Pasti setuju. sangat jahat. Nah, masalahnya pemerintah itu hadir ketika teman-teman mengalami PHK dengan program baru yang disebut dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah jaminan yang diberikan ketika teman-teman mengalami PHK. Ini adalah program baru yang menyempurnakan program perlindungan sosial yang ada. Di Undang-Undang SJSN, perlindungan kepada teman-teman pekerja itu ada berupa jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, dan ada jaminan kesehatan. Ini tadi apa itu tadi? Nah, program ini kan sesuai dengan peruntukannya. Ya. Teman-teman yang sakit maka ada dia ada jaminan kesehatan. Iya, betul. Kemudian teman-teman yang mengalami kecelakaan ada jaminan kecelakaan kerja. Teman-teman yang mengalami kematian itu ada jaminan kematian. Teman-teman yang memasuki usia pensiun tidak produktif lagi, maka ada jaminan hari tua dan ada jaminan pensiun. Bedanya apa jaminan hari tua dan jaminan pensiun? Kalau jaminan hari tua itu diberikan dalam bentuk uang secara lamsam dari hasil iuran dia dan hasil pengembangan dari uang iuran tersebut. Nah, kalau jaminan pensiun itu tidak diperlukan dalam bentuk lamsam, tapi diberikan setiap bulannya ketika dia masuk ke pensiun. Ini sebenarnya undang-undang sistem jaminan nasional kita, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Saya masih nggak ngerti Bu. Misalnya, itu kan. Lah, bagaimana kalau teman-teman mengalami PHK? Nah, iya betul. Misalnya nih ada pegawai saya nih, ini ada Levi nih, saya PHK besok nih. Gitu. Jangan ya, Lev. Jangan mau, Lev. Dia memang nggak mau keluar sih. Misalnya di PHK, kan jaminan hari tuanya nggak keluar nih. Nah, nanti keluarnya. Nah, itu kan dulu sebelum pemerintah memiliki
mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada jaminan kehilangan pekerjaan. Betul. Itu yang teman-teman merasa bahwa kalau saya PHK terus piye kan gitu kan. Ya terus piye. Maka pemerintah hadir dengan program baru. Program baru ini tanpa ada iur dari teman-teman pekerja. Iurnya dari mana? Iurnya itu uangnya dari mana untuk membayar klaimnya teman-teman yang mengalami PHK. Uangnya dari rekomposisi dari program JKK-JKM dan dari iuran pemerintah. Tunggu Bu. Jangan periksa dulu Bu. Ini kapan adanya Bu? Kok saya nggak tahu? Ya, ini adalah hasil dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang berarti baru? Ya, tentang Cipta Kerja, kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021. 2021. Berarti baru. Oke. Nah, dulu Mas Dedi, Undang-Undang SJSN itu kan yang namanya JHT itu diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memasuki pensiun tidak jatuh pada jurang kemiskinan. Jadi dia punya uang yang terkumpul ketika masa dia bekerja sampai masuk 56 tahun. Kemudian dikeluarkan kapan? Dikeluarkan ketika memenuhi syarat itu 56. Itu undang-undang. Kemudian diaturlah dalam peraturan pemerintah. Diaturlah dengan dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015. Oke. Kemudian teman-teman buruh ini demo meminta kalau ini uang kami ini dikeluarkan ketika masuk usia 56 tahun, bagaimana kalau di PHK? Betul. Maka pada masa itu dikeluarkanlah Permenaker nomor 19 tahun 2015 karena pemerintah tidak bisa menjawab kan karena tidak ada skema bagi teman-teman yang mengalami PHK. Maka keluarlah peraturan waktu itu keluarlah Permenaker nomor 19 tahun 2015. Permenaker ini memang memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mengalami PHK bisa mengklaim jaminan hari tuanya yang sudah dia kumpulkan meskipun dia belum berusia 56 dulu tahun. Ya dulu. Nah, sekarang dirubah. Bukan gitu. Ini kan berarti tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional kita. Betul. Karena Sistem Jaminan Nasional itu diatur sesuai dengan tahapannya. Paham. Nah, bisa dimengerti permintaan itu karena apa? Karena memang kita tidak punya bantalan bagi teman-teman yang mengalami PHK. Sekarang ada. Nah, bentar dulu. Nah, bentar dulu kan. Pertanyaannya kan waktu itu akhirnya kemudian pemerintah meminta waktu. Ya apa kita berlakukan dalam 5 tahun ke depan kita akan kembalikan Permenaker ini sesuai dengan undang-undangnya. Artinya apa? Mengembalikan JHT kepada tujuan awalnya yang memang untuk menjadi bantalan bagi teman-teman yang memasuki. Paham. Nah, itu kan dari situ ya. Paham, sampai situ paham saya. Paham ya. Kemudian selama dari kurun Permenaker nomor 19 tahun 2015 itu sampai sekarang sudah sebenarnya lebih dari seharusnya kan 5 tahun direview untuk mengembalikan. Tapi baru bisa dikembalikan sekarang. Kenapa sekarang? Karena satu, pemerintah sudah menyediakan JKP. Betul. Jadi sekarang ada gantinya nih. Ada gantinya. Nah, program JKP ini tidak mengurangi uang yang dikumpulkan oleh teman-teman melalui JHT itu. Oke. Sebentar, saya coba rangkumkan dikit ya, Bu ya. Oke. Jadi dulu ada JHT, JHT benar. Jaminan hari tua. Oke. Dulu ada JHT karena ada protes bla bla bla, akhirnya JHT boleh diambil sebelum usianya lanjut, gitu ya. Karena pemerintah nggak bisa jawab, betul ya. Oke. Nah sekarang harusnya dibalikan dong ke undang-undang asalnya dong, ketika sudah ada jawaban, betul ya. Jawabannya adalah tunjangan putus kerja, jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, itu sudah ada sekarang. Sudah. Dalam bentuk uang. Nah sekarang saya mau jelaskan, JKP bentuknya apa? JKP dengan peraturan pemerintah nomor 37 itu teman-teman yang memenuhi syarat
karena dia peserta JKN, ikut program JKM, ikut program JKK dan ikut program JHT, maka teman-teman ketika mengalami PHK berhak mendapatkan cash benefit. Cash benefit. Cash benefit yang pertama, yang kedua berhak mendapatkan vocational training, yang ketiga mendapatkan akses pasar kerja. Oke. Jadi berapa uang yang diperoleh? Berapa uang yang diperoleh oleh teman-teman yang mengalami PHK putus kerja ini? 45% dari gajinya selama 3 bulan. Kemudian 25% dari gajinya selama 3 bulan berikutnya. Jadi dia mendapatkan cash benefit itu selama 6 bulan. Kemudian dia juga berhak untuk mendapatkan pelatihan. Dan yang ketiga mendapatkan akses lapangan pasar kerja. Iya, akses pasar kerja. Pasar kerja, Mas Dedi, pasar kerja sudah kami launching, kami punya yang namanya Pasker ID. Desember 2021 kami launching untuk menyambut efektifnya program JKP ini. Dan ini tidak mengurangi uang yang ada di JHT. Benar sekali. Jadi uangnya tidak hilang, termasuk pengembangan dari uangnya itu. Jadi kalau memang mereka mau setelah berhenti kerja di PHK dan sebagainya, mereka mau cari kerjaan baru atau mau bisnis dan sebagainya, ada uang jaminan. Saya lupa lagi. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan itu ada ya. Itu ada ya. Ada. Untuk bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup sampai dia mendapatkan pekerjaan baru. Tidak tanpa mengurangi duitnya dia yang dikumpulkan melalui ada di JHT tersebut. Termasuk pengembangannya. Termasuk pengembangannya. Uangnya kan dikembangkan oleh BPJS. Dan Mas Dedi, saya perlu sampaikan, ini dikembangkan. Ternyata hasil pengembangannya itu di atas rata-rata deposito. Jadi dia ya 5% ke atas. Nilainya lebih oke lah. Lebih gitu oke. Ya. Lebih oke. Bu, kalau misalnya saya setuju dengan hal tersebut. Ya. Lalu kita bicara JHT lagi nih. Kalau orang yang meninggal sebelum usia 56? Yang meninggal, yang cacat tetap sebelum usia 56 tahun dia alami, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan mencairkan dana dia. JHT-nya? JHT-nya. Kan meninggal, Bu? Meninggal. Terus diapain kalau meninggal? Kalau nggak dikeluarin? Dananya buat siapa? Ya buat ahli warisnya dong. Ahli warisnya gitu? Iya. Tetap dikasih? Tetap dikasih lah. Tidak hilang? Itu adalah uangnya dia. Kalau dia meninggal berarti uangnya ahli waris. Hak dari ahli warisnya. Dia mengalami cacat tetap, itu juga berhak mencairkan JHT. Yang lain, Mas Dedi, saya mau sampaikan, apakah memang harus dikeluarkan ketika memasuki 56 tahun? Tidak sepenuhnya benar. Itu karena benar. Ya kan tadi kan itu kan meninggal ternyata sebelum 56 tahun boleh. Kemudian cacat tetap juga bisa mencairkan meskipun belum berusia 56 tahun. Kemudian ketika dia peserta ini sudah menjadi peserta selama 10 tahun, dia berhak mengeluarkan, berhak itu dia terserah mau dikeluarkan atau tidak gitu kan. Jadi dia berhak untuk mendapat mencairkan uangnya dia 30% untuk kepentingan dari nilai dia, uangnya dia dan pengembangannya pasti. 30% untuk perumahan dan 10% untuk kebutuhan lainnya. Jadi artinya kan berarti tidak masuk 56 tahun. Ketika dia sudah ngeyur selama 10 tahun, dia memiliki hak itu dan dia punya manfaat baru, manfaat layanan tambahan. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk uang muka rumah, dia juga bisa untuk kredit rumah, dia untuk renovasi juga bisa dengan KPR yang lebih rendah dari pada umumnya. Oke. Saya sampai sini saya paham nih ya. Saya tidak membela siapapun di sini, tapi saya menerima kata-kata Ibu dan saya mencoba untuk memahami kata-kata Ibu di sini ya. Saya paham. Kalau saya paham gini, artinya kan sekarang putus kerja pun ada jaminan, ya. Putus kerja ada jaminan. Meninggal JHT diberikan. Kalau enggak ya sampai tua JHT-nya keluar. Nah, keluar lagi omongan-omongan miring dari masyarakat. Sebenarnya JHT ini ada dananya loh. Dulu kan dananya diberikan kepada orang-orang. Nah, dana JHT ini buat apa? Program pemerintah dipakai buat apa? Kan begitu kan keluarnya kan? Iya. Dana JHT itu sudah dikelola oleh BPJS kan? Ya. Nah, dikelola oleh BPJS. BPJS ini harus mempertanggungjawabkan pengelolaan uangnya teman-teman peserta. Nah,
siapa yang menjamin itu? Uangnya dijamin oleh APBN. Yang kedua, dia diawasi internalnya oleh Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Siapa Dewas BPJS Ketenagakerjaan? Di situ ada unsur pemerintah, ada unsur pengusaha, dan ada unsur peserta, ada unsur serikat pekerja, serikat buruh. Dia melakukan pengawasan secara internal. Dia juga diawasi oleh DJSN. Dia diaudit oleh BPK dan KPK masuk untuk secara berkala melihat bagaimana pengelolaan uang itu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi uang itu, Mas Dedi, bisa diakses oleh teman-teman. Sebenarnya uang saya berapa? Hasil pengembangan dari uang saya berapa, itu bisa diakses. Bisa diakses. Dan tidak bisa digunakan oleh selain peserta itu, dan tentu saja oleh ahli waris ya kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, oke. Karena kebijakan ini kan kemarin dianggap menindas kaum buruh nih. Ya, saya mengerti Mas Dedi, tidak gampang kan mengembalikan fungsi sebenarnya dari JHT itu. Teman-teman ini komentar teman-teman pimpinan Serikat Buruh. Kami ini sudah menikmati kesalahan. Permenaker 19 itu kan kesalahan yang harus direvisi, harus tidak sesuai dengan undang-undang. Ketika mengalami kesalahan dengan kenikmatan ini tentu tidak gampang kalau kenikmatannya dicabut kan. Tidak gampang. Tapi pemerintah itu justru adalah bentuk sayang pemerintah kepada teman-teman pekerja. Mas Dedi, kita sekarang dapat eranya sampai tahun 2030 kita akan dapat bonus demografi. Usia produktif akan lebih banyak, tapi ingat, setelah itu kita akan mengalami aging population, jumlah penduduk usia tua akan meningkat, dan data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan itu justru banyak dialami oleh orang tua yang sudah itu, tidak produktif lagi, yang anak-anaknya nggak peduli. Pasti anak-anaknya nggak peduli. Nah, saya teman-teman kan ingin cerita di Jepang kan sekarang Jepang mengalami aging population ya, banyak lebih. Tapi mereka terjamin. Sekarang terjamin kenapa? Karena dia sudah memiliki jaminan hari tua, dan sekarang mereka butuh masa tuanya bahagia. Sekarang butuh nih mas caregiver, nurse dari Indonesia, karena mereka udah tua, anaknya mungkin udah nggak bisa care lagi kepada orang tuanya. Banyak banyak orang tua Jepang yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia untuk hal tersebut. Mereka bisa karena dia memiliki uang tersebut. Ini Ibu sudah bertemu dengan teman-teman buruh untuk menerangkan ini. Saya sudah jelaskan tadi, misalnya dengan teman-teman LEM tadi, FSP LEM, saya ketemu, saya jelaskan ada salah satu teman merelay pertemuan saya dengan kelompoknya teman-teman FSP LEM. Ini saya tidak ngarang-ngarang. Mereka mengatakan, Bu, saya baru tahu karena kami termakan dengan meme-meme yang Ibu dicandingkan dengan pocong. Dengan pocong itu serem lah kalau lihat itu. Makanya ini Mas Didi, teman-teman itu coba. Ya, saya sih tinggal berdoa aja ya, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Sampai teman-teman itu menghakimi saya seperti cara Tuhan menghakimi umatnya. Dia bisa menentukan surga dan neraka. Iya. Gitu. Biasa. Basically Bu ya, kalau menurut saya ini kan menarik nih. Ibu tuh diserang habis-habisan, sampai saya lihat Instagram juga komentar ditutup. Itu orang malah ngatain Bu katanya. Kenapa komentar ditutup? Udah lama tuh. Saya udah lama. Saya begini, Mas. Masukan, kritikan atau apapun namanya, itu kan sudah ada kanal resminya dari Kemenaker. Ada medsos yang Kemenaker punya medsosnya, ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada banyak layanan kami sekarang. Disitulah tempatnya. Ya, bukan di pribadi ya. Pribadi. Apakah saya anti kritik? Tidak. Kepada siapapun yang mengkritik saya dengarkan. Saya datangin di banyak forum, saya datang, saya jelaskan. Tidak. Tapi di ruang-ruang yang bisa menjelaskan lebih
eksplorasi. Ya, kadang-kadang bukan kritik tapi makian ya soalnya Ibu ya. Saya nggak ngomong gitu lah Mas, nanti saya ngomong. Ya, saya ngomong. Biar aja itu saya ngomong ya. Jangankan Anda, saya juga tiap hari banyak makian-makian, itu luar biasa. Mudah-mudahan dosa kita berkurang ya Mas ya. Iya, apa-apa. Tapi soalnya kan karena gini loh, yang diserang itu kan contohnya kan adalah pribadi-pribadi Ibu yang disikat apa harta kekayaan Ibu diangkat tiba-tiba gitu kan. Terus juga apa ya disandingkan dengan pocong dengan apa gitu. Nah, info-info ini kenapa tidak dijelaskan dari awal, dijelaskan dulu ini loh ada begini gitu Bu. Kenapa ya, kenapa rame gitu loh. Ya, rame. Ini sebenarnya proses yang tidak pendek Mas. Proses panjang. Bahkan kami mendapatkan desakan dari DPR untuk segera mereview regulasi tentang ini. Ini juga sudah melalui pembicaraan di rapat pleno dan sebelumnya di Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional. Jadi nanti teman-teman, wah waktu itu saya begini, ya itu kan dalam sebuah forum ada yang meninggalkan tempat, mungkin tidak seutuhnya ikut, tapi kan keputusannya tertulis dan disepakati itu tertulis di LKS Tripartit Nasional. Ya saya bisa memahami. Begitu banyak serikat pekerja, serikat buruh, dan serikat buruh pun banyak sekali jumlah serikat pekerja, serikat. Saya memahami, tentu tidak gampang lah mengakomodasi semuanya. Kepentingan yang begitu banyak. Makanya ada representasi mereka di LKS Tripartit Nasional. Yang LKS ini sebagai forum yang merepresentasikan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi JHT ini masalah JHT ini terus juga itu sudah diakan oleh DPR dan Presiden juga. Ini kan maaf ya saya jelaskan. Permenaker ini kan sebenarnya adalah mengembalikan Permenaker yang lama kepada sesuai dengan undang-undang SJSN. Kemudian juga di roadmap-nya Sistem Jaminan Nasional juga memerintahkan kepada Kemenaker dan juga diteruskan dengan Inpres nomor 2 tahun 2021 yang memerintahkan kepada Kemenaker untuk mereview Permenaker nomor 19 tahun 2015. Jadi sebenarnya ini dari sisi yuridisnya sudah sangat kuat. Sudah sangat kuat. Karena dari sosiologis tadi saya cerita tentang bagaimana aging population kita, kemudian kita juga sudah memiliki jaminan kehilangan pekerjaan, dan yang paling penting Mas Dedi, Permenaker ini akan berlaku 4 Maret 2022. Sekarang kan Februari, masih ada waktu, memang ada waktu 3 bulan. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat apa yang terjadi, apa yang sebenarnya menjelaskan tentang Permenaker ini. Dan sambil kemudian program JKP ini minggu depan akan dilaunching oleh Bapak Presiden. Kesiapan sudah kami lakukan, teman-teman mediator, teman-teman pengantar kerja kita siapkan karena prosesnya sekarang kita bisa dilakukan secara disosialisasikan online. Lah nanti buat ini Bu ya. Iya, jadi waktu 3 bulan ini. Jadi sampai 3 bulan ini teman-teman masih punya pilihan untuk mendapatkan program. Kalau masih senang dengan sreg mengeluarkan uang di JHT, masih ada pilihan. Dengan resiko tadi kalau ini kan data keluarinnya gimana Bu? Lah, ya kan masih berarti Permenaker yang lama kan masih berlaku. Ya keluarin aja dulu sekarang gitu ya. Bisa juga. Meskipun saya dapat data dari teman-teman BPJS bahwa yang menarik uangnya JHT ini rata-rata mereka dikit. Usia kerjanya 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun, 3 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, kalau dikit. 2 tahun itu kan dikit Mas. Iya. Kalau upahnya 5 juta ya, 5,7 kan, 5,7 kali gajinya dia misalnya 5 juta selama 24, kemudian ada pengembangannya kira-kira dapat 7.400.000, 7 juta something ya. Ada hitung-hitungannya. Mau lihat nggak? Enggak. Ya, tapi ya kira-kira gitu ya. Sementara kalau dia ikut JKP, tadi 45% dari gajinya, kemudian 3 bulan 25
persen dari gajinya selama 6 bulan. Dan ini tidak bulan. Dipotong dari gaji mereka ya? Oh, no. Nggak dipotong dari gaji mereka ya? Beda lagi nih ya? Beda. Uang buat mereka beda lagi ya? Kan saya tadi... Iya, betul. Ya, itu kira-kira 10.400.000. Ditambah misalnya dinilaikan uang pelatihannya 1 juta, berarti 11.400.000. Banyak mana, Mas? Banyak mana? Ya. Coba, Mak. Banyak mana dulu? Ya, banyak itu. Jawab dong. Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, banyak JKP kan? Ya, tapi itu kan kalau kerjanya 2 tahun, Bu. Nah, iya makanya saya ngitung kan saya data dari BPJS. Karena banyak yang begitu. BPJS yang pengalaman 2000 kemarin itu rata-rata mereka 2-3 tahun bekerja. Gitu loh. Ini kan saya ngomong data, data. Jangan dimarahin dong. Enggak. Jadi itu jadi tinggal dihitung aja. Saya paham. Tetapi Mas, uang dia di program JHT kan nggak hilang. Iya, tetap ada. Dan dia bisa ambil. Mudah-mudahan tidak meninggal kan sampai usia. Ya, sebenarnya kan gini, Bu. Sebenarnya kan memang aturannya ada dari dulu. Hanya saja ini ada kesalahan dan orang-orang menikmati kesalahan ini. Intinya kan begitu kan. Betul. Dan namanya saja sudah jaminan hari tua gitu kan. Which is tua gitu kan intinya. Kalau dikeluarkan muda berarti jaminan hari persiapan untuk hari tua kan jadinya begitu. Pinter juga. Iya. Cuman ya kita juga mengerti bahwa saya juga tidak membela siapapun ya. Saya juga mengerti ada teman-teman yang memang berharap itu gitu kan karena bisa mengerti. Iya, karena memang selama ini I mean here's the thing, if you give me food every day for free and then suddenly Anda nggak ngasih saya makanan hari ini kan saya nagih ya. Iya. Kecuali saya nggak beri ngasih makan ya, tapi kalau saya ngasih. Nah iya betul, tapi kan ini kan ngasih gitu kan. Ngasih. Ya, ini kita tuh bicaranya tuh sebenarnya begini, instant gratification kan sebenarnya Bu. Karena kan manusia itu kan selalu membutuhkan sesuatu yang gratifikasi instan gitu, nggak bisa delay gratifikasi. Bisa dimengerti. Gitu. Sama lah, maksudnya saya juga kemarin seminar tentang delay gratification. Kadang-kadang kita itu harus, orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa delay gratification, bukan instant gratification. Tapi ketika orang sudah mendapatkan instant, sudah terbiasa dengan pola tersebut, ya pasti ngamuk. Habit. Iya, pasti ngamuk. Tapi kan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Dan sebenarnya Mas Dedi, kalau mau enak nih, saya nggak dihujat-hujat, ya biarin aja salah. Nanti tua aja nggak ada apa-apa kan begitu? Oh, tidak juga karena begitu tua tidak ada apa-apa, pemerintah juga pusing. Ya, nggak sebenarnya ya. Tapi kan kita. Saya paham. Dan pemerintah kan nggak perlu ngeluarin duit. Kalau ini duitnya teman-teman dipertahankan, kemudian bahkan dikembangkan kan dengan jaminan pemerintah. Dan diawasi dan pemerintah akhirnya mengeluarkan duit untuk program JKP ini. JKP itu pemerintah, dana awal yang diberikan oleh pemerintah, oleh Bu Sri Mulyani kepada BPJS itu 6 triliun. Kemudian setiap bulannya tadi ada iuran pemerintah. Karena program JKP ini kan tidak menambah iuran baru. Ada manfaat baru tapi tidak menambah iur baru. Dari mana uangnya? Dari rekomposisi JKK-JKM dan iuran pemerintah. Kemarin dari Februari PP-nya akan ditetapkan Februari 2021 sampai November sudah dibayar oleh pemerintah, iurannya pemerintah kepada teman-teman pekerja atau buruh yang menjadi peserta BPJS 823 miliar. Wih, total bakal berapa tuh? Ya, mengikuti jumlahnya. Mengikuti jumlahnya berapa jumlah peserta. Tapi setiap bulan kira-kira pemerintah mengeluarkan ya mungkin sekitar dalam kondisi peserta yang jumlahnya segini ya sekitar 80 sampai 100 miliar per bulan. Oke. Itu kalau ini sebenarnya pemerintah nyengsarakan nggak sih? Kalau pemerintah nggak mau urun, diem aja, itu menyengsarakan. Tapi pemerintah menyengsara dirinya sendiri untuk kebahagiaannya pekerja. Betul. Saya paham. Tapi ya mereka pikirkan kan adalah uang ini dipakai buat apa di JHT nih? Pemerintah pakai uang JHT buat apaan nih? Kan itu kan yang dia dalam pikiran mereka. Iya, dan itu semuanya diatur. Bagaimana cara mengembangkannya? Siapa yang harus mengawasi? Dan semuanya dijamin oleh negara. Semuanya dijamin oleh negara. Dan ini yang paling penting. Peserta itu bisa mengecek keberadaan uang tersebut. Nah ini saya yang protes kalau gitu nih. Jadi uang jaminan
kehilangan pekerjaan itu dibayarkan oleh pemerintah. Iya, iuran pemerintah. Iya, salah satunya pajak saya tuh kayaknya ada di sana tuh. Ada. Saya lagi kesel sama Bu Sri Mulyani. Karena kemarin Bu Sri Mulyani bilang pajak naik 35%, begini. Contohnya Deddy Corbuzier. Kenapa nama saya? Ini mudah-mudahan Bu Ani dengar deh. Iya beneran. Namanya nama saya dipakai contoh. Itu kalau saya Mas tersanjung. Bukan Mas. Tersanjung. Saya tidak bisa ngelak kalau namanya udah disebut. Tersanjung dan pasti akan terekam. Beritanya di mana-mana. Ibu Sri Mulyani mengatakan Deddy Corbuzier pajaknya kenapa sama saya, Bu? Gitu. Kan banyak Halo, orang Bu Ani. lain. Halo Bu Ani. Ya, tapi saya paham sih, Bu. Saya paham. Ya inilah intinya bahwa memang kita harus jelas lah, jelas, jangan emosi dulu, jangan marah-marah dulu. Walaupun setelah ini Anda tetap akan dihujat. Resiko, Mas. Resiko. Saya sebenarnya memang begitu peraturan Menteri Ketenagakerjaan keluar, bukan. Sebenarnya proses sosialisasi itu sedang berjalan. Sedang berjalan. Tapi ya dari contoh yang teman sampaikan ke saya, Bu, ternyata yang saya dengar dari Ibu nih jauh berbeda dengan yang beredar, meme-meme yang beredar. Oh, jahat kan itu. Jaminan hari itu jahat. Dan gambarnya siapa? Anda. Ya dong, nggak mungkin dong gambar yang lain. Nggak mungkin gambar Ibu Sri, gambarnya Ibu dong. Sebenarnya jahat nggak sih Mas, coba lihat? Ya enggak sih, cuman maksudnya gini lah, kadang-kadang kan memang enggak, itu sebenarnya gini Bu, itu hal yang sudah terbiasa diberikan lalu Anda stop, jadi orang jadi mengerti. Ya gimana sih, rasa numan kan? Iya, bisa gitu mengerti. Saya ngerti kok, saya ngerti juga, mereka pasti ya gimana sih gitu. Itu saya mengerti. Saya sangat mengerti Mas, sangat mengerti. Ya. Dan Ibu sabar ya Bu ya. Doakan Mas. Ya, saya doakan. Karena nggak semua orang juga paham, nggak semua buruh juga paham. Saya dari tadi mau minum nggak jadi. Mas, monggo Mas. Bukan nggak enak, Ibu tuh nggak. Ini by the way yang nggak tahu ya, Ibu ini puasa. Jadi jangan pengumuman dong. Nggak apa-apa. Setiap Senin Kamis beliau puasa. Jangan pengumuman. Jadi hemat minuman. Tidak usah diberikan minuman. Tidak usah diberikan. Ini Bu, soalnya Omikron kan lagi. Ibu minum vitamin nggak ngomong-ngomong? Booster sih. Booster vitamin. Ya, vitamin C. Booster vitamin C. Wah, kalau gitu saya promoin sekalian. Ibu harus minum ini Bu. Apa itu Mas? Ammonizer. Jadi ini tuh vitamin C, tapi nggak cuma vitamin C Bu. Jadi saya minum tiap hari. Sekalian memang saya mau mempromosikan sih. Jadi ada zincnya, ada elderberry-nya, Pilantus, Fortisia, Lonicera. Pokoknya jaga kekebalan tubuh buat apalagi di COVID inilah, flu, pilek. Bisa didapat di mana itu? Wah, di mana aja pokoknya. Kalau Ibu mau saya kirim pokoknya Bu. Kan tadi saya itu. Iya. Terima kasih ya yang tadi ya. Yang tadi kan apa itu. Terima kasih yang tadi ya. Iya Bu, pokoknya. Belum yang akan datang. Tapi Ibu sendiri sehat ya? Terakhir nggak kena COVID lagi Bu ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun dengan pikiran-pikiran yang dihujat masyarakat? Saya kapan hari itu telepon sama temennya. Udah Bu, santai saja. Ibu kan punya Tuhan. Ibu kan punya Tuhan. Malam gunakan aja Ibu. Bahasanya wadulnya Jawa. Wadul apa ya? Wadul itu mengadu. Wadul itu mengadu. Lu saya itu Jawa loh Bu. Loh, karena nggak ngerti orang ngerti wadul. Wadul, ngadunya sama Allah saja gitu. Sepanjang Ibu merasa bahwa yang dilakukan itu benar dan baik. Benar. Dari aspek yuridisnya, filosofinya, sosiologisnya, maka semua dikerjakan, disosialisasikan dengan penuh keyakinan. Setelah itu Ibu wadul tadi bahasanya. Wadul itu kepada Allah. Mengadu pada Allah. Ini saya dari dia itu saya terus kemudian iya juga ya. Iya juga ya. Tapi Bu ya, kalau di luar itu semua ya, saya tuh penasaran gini. Maksudnya Ibu kan seorang wanita, ya, ibu-ibu juga ya, seorang wanita gitu ya. Punya anak Mas. Iya betul. Tapi Anda tahu dong kalau emak-emak jangan dilawan. Nah. Ini jangan terus-terusan kanan belok kiri loh. Iya makanya. Itu terusnya begitu. Makanya Anda dikatai sebagai menteri yang terburuk gara-gara kemarin itu minta dicopot, meme ditempel-tempelin sama pocong. Yes. I'm not sure it doesn't hurt. Ya pastilah, kan saya manusia. Iya, tapi maksudnya ya pasti deg dong, pasti ngelihat, pasti ingin
bela diri, pasti ingin ngasih tahu, pasti ingin. Ya iyalah, itu sudah pasti. Saya mendengar, saya melihat TV tiap hari, medsos juga begitu dahsyatnya. Saya merasakan lah. Tapi kan sekali lagi saya salah nggak sih? Dan ini prosesnya bagaimana? Ini saya sesuai dengan tadi yuridisnya, filosofisnya, sosoknya udah dikaji belum? Ketika semuanya itu sudah saya lakukan, saya tentu meyakini ini sebagai sebuah kebenaran. Tidak gampang karena tadi sudah menikmati yang salah tadi ya, sudah sekian lama dikembalikan. Saya kan jadinya gini, kok maunya jadi apa itu namanya? Itu kan itu semua orang gitu. Mestinya kalau yang nggak mau ambil resiko ya sudah biarkan salah aja lah. Jabatan saya biar tenang gitu kan gitu. Ini tuh sebenarnya begini ya, mungkin kata-katanya begini Bu ya. Kesalahan yang dilakukan terus-menerus menjadi sebuah kebenaran gitu kan. Pada akhirnya bisa begitu. Ya kan? Ini kan sebenarnya JHT dikeluarkan sebelum hari tua itu kesalahan yang dari dulu dilakukan kan. Tapi terus-menerus kan. Terus-menerus, benar. Jadi sebuah kebenaran. Menjadi sebuah kebenaran. Ketika diluruskan pasti yang meluruskan ini menjadi tidak benar menjadi kan? tidak benar, menjadi sebuah kesalahan. Maka keluarlah hujatan-hujatan itu. Tapi katanya demo buruh sampai hujan-hujanan, Ibu juga keluar tadi. Luar biasa sih. Nah, sebenarnya itu enggak ya, biasa-biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya ya manusiawi saja. Saya karena hujanan terus saya ibadah. Oh jangan dong ini hujan. Itu bukan. Itu jiwa ibu-ibu. Iya. Maksudnya nggak ada yang istimewa sih Mas Didi. Biasa aja kan. Ya siapa saja kalau lihat kondisinya. Ya dalam bahasa saya sih membahayakan ya, karena hujan kan bisa meriang lah. Itu sih bukan nggak istimewa sih sebenarnya. Ya. Bu, tapi mungkin pertanyaan terakhir Bu ya. Kenapa sih keputusan seperti ini tuh tidak dirundingkan dulu atau diselesaikan dulu dengan buru-buru, kepala-kepala buruh, maksudnya dan sebagainya, asosiasi-asosiasi secara internal diam-diam, baru ini loh gitu. Kenapa nggak begitu sih? Kan tadi sudah saya sampaikan. Sudah melalui proses panjang, sudah disampaikan, dibicarakan di Badan Pekerja LKS Tripartit, juga diputuskan di pleno LKS Tripartit Nasional, sudah melalui itu. Udah selesai semua. Sudah melalui itu, tapi sekali lagi, jumlah buruh kita banyak, serikat pekerja, serikat buruhnya banyak. Loh, kalau udah dibicarakan dengan merasa tidak terrepresentasikan. Ini kan representasi. Yang masuk di LKS Tripartit kan pada yang terbesar lah ya pasti. Kan di luar itu banyak yang tidak bisa terrepresentasikan. Ini memang problem Mas Dedi. Jadi meskipun ada ini, jadi saya menjadi semakin oke ke depannya tidak cukup dengan ini saya sudah minta ke teman-teman. Jadi begitu luasnya cakupan yang harus kita perhatikan untuk bicara, untuk runding, untuk ngomong. Ya memang tidak cukup. Sekali lagi memang butuh sama-sama belajar lah ya semuanya gitu. Butuh kerja keras lagi. Jadi memang kalau secara formal kan memang itulah lembaga yang representasinya, tapi ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kita mesti harus di luar itu mesti kan ya iyalah. Sekarang maaf ya, representasi rakyat Indonesia kan DPR. Tapi tidak banyak juga yang merasa tidak terrepresentasikan. Ya itu dia masalahnya. Ya itu kan ini nggak hanya ngomong Kemenaker, DPR itu kan. Ketika membahas suatu undang-undang misalnya, kan banyak juga masyarakat kami tidak diajak bicara. Kami tidak tahu apa-apa. Itu kira-kira begitulah. Makanya belajar dari itu, saya kira ini juga mungkin kita ada formula-formula lain yang kita bisa tidak hanya mengandalkan yang formalitas di forum itu gitu. With this actually is gonna be a hard work. Ya pasti. Karena effortnya jadi gila-gilaan, jadi banyak sekali ketika mau mengambil sebuah keputusan. Sementara banyak hal ya kayak ini kan misalnya menurut teman-teman itu kan 5 tahun kira-kira akan direview. Ini kan sudah 7 tahun juga. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini kita akan coba terus bagaimana meyakinkan publik bahwa pemerintah pasti memiliki niat yang sangat baik untuk bekerja buruh. Ya, tapi
Kalau kita bicara itu, bicara politik dan sebagainya, apapun yang dilakukan pemerintah ya pasti ada yang nggak setuju, pasti ada yang nyerang, pasti ada yang siapapun pemerintahnya ya. Saya nggak mengatakan ini pemerintahnya Pak Jokowi, Pak SBY, Pak siapapun lah gitu ya. Pasti ada yang berseberangan dan menyerang dan sebagainya ada sih. Tapi kalau dalam kasus ini sih saya rasa yang kurang memang adalah pensosialisasiannya di awal dan itu ya tadi harusnya ya nggak kepikir juga sih memangnya. Tapi harusnya ya ternyata tidak cukup nih yang dilakukan nih. Harus ngumpulin orang-orang. Makanya sebenarnya Mas Didi, kenapa kemudian di Permenaker itu waktunya 3 bulan? Supaya bisa mensosialisasikan dengan baik dan benar. Itu sebenarnya. Sebenarnya kita sudah pikirkan sih. Oke. Tapi bukan berarti saya saya tetap dengar masukannya. Ya, tetap dihina. Jangan dong. Enggak kan. Kok seneng banget sih saya dihina? Karena saya sering dihina. Jadi biar ada teman. Biar ada teman kan gitu. Misery needs company gitu kan. Ya Bu, saya ngerti. Oke. Jadi saya simpulkan ya Bu ya. Saya simpulkan sebelum saya tutup ya Bu ya. Bahwa memang JHT ini adalah seharusnya diberikan untuk mereka yang sudah usia 56 tahun ke atas awalnya. Tapi karena ada 1 dan 2 hal, maka pada saat itu boleh diberikan dulu. Which itu sebenarnya melanggar aturan. Melanggar undang-undang. Kecuali undang-undangnya dirubah. Kecuali undang-undang dirubah, melanggar undang-undang. Hanya saja pada saat itu terpaksalah intinya begitu. Dan ini adalah sebuah kesalahan sebenarnya. Nah, dalam proses ini kan kita harus membalikkan segala sesuatu balik lagi ke undang-undang yang benar. Tapi karena kalau ini dibalikkan ke undang-undang yang benar, pasti ada kekecewaan. Tapi pemerintah memikirkan dengan mengeluarkan adanya tunjangan, jaminan kehilangan pekerjaan. Which is ada duitnya juga, ada pelatihannya juga, dan ada link-link untuk akses pasar kerja. Jadi ketika Anda sudah berhenti di PHK, Anda dapat duit, Anda dapat ini, terus Anda juga bisa nyari kerjaan tempat lain selama berapa bulan nih Anda ditahan? 6 bulan Anda seperti itu. Dan uangnya tidak hilang. Dan uang JHT tidak diambil dari sana. Uang JHT-nya tetap ada, Anda malah dapat uang di luar uang JHT, uang JHT-nya disimpan. Karena ada iuran pemerintah. Karena ada iuran pemerintah. Uang JHT-nya akan dikeluarkan di usia 56 tahun nanti, kecuali kebutuhan-kebutuhan mendadak. Misalnya meninggal, cacat. Kebutuhan mendadak, Mas. Meninggal? So kebutuhan? Kebutuhan keluarganya yang berebut harta. Kecuali meninggal. Maksudnya, kan kalau cacat atau bisa apa, mengerti, maksudnya gitu kan. Kan kebutuhan-kebutuhan yang itu bisa dikeluarkan gitu. Tapi kalau tidak ada itu, maka di usia 56 tahun dengan tujuan supaya nanti di usia tua Anda masih bisa menikmati hidup dengan uang yang ada, tanpa mengambil uang-uang yang lain. Dan nanti kurangnya ada lagi satu. Iuran selama 10 tahun bisa mengeluarkan 30% untuk perumahan dan 10% untuk. Nah itu kebutuhan mendadak. Ya. Boleh dong. Mendadak bikin rumah? Oh iya. Aku gak bisa ngomongin sama Mas Dodi. Ya, intinya bisa dikeluarkan untuk yang bangun rumah dan sebagainya, iuran-iuran itu bisa dikeluarkan juga gitu ya. Dan uang Anda tidak hilang, Anda dapat itu semua. Harusnya baik ini. Benar. Betul sekali. Ini jujur ya? Jujur, ini jujur. Setelah saya jelaskan jujur kan ini? Jujur. Okay. Karena saya nggak mendukung siapapun, jadi kalau saya dengarkan seperti ini harusnya baik. Tinggal cara menjelaskannya saja ke masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan penjelasan ini dengan tepat. Saya terima kasih ya Mas, diberi kesempatan hadir di sini sehingga bisa menjelaskan kepada semua masyarakat, terutama teman-teman pekerja. Saya terima kasih juga karena buat saya juga Ibu pasti sibuk banget dan saya tuh senang banget Bu kalau ada begini-begini. Bukan karena senang banget gini-gini ya, karena gini, saya tuh yakin bahwa ada sesuatu yang nggak tersampaikan dari dulu gitu loh. Pasti ada sesuatu yang nggak tersampaikan. Jadi maksudnya saya tuh penasaran banget, ini apa sih? Ini apa sih? Saya tuh orangnya penasaran. Jadi saya pengen tahu sebenarnya. Gitu. Menjawab. Iya, iki opo gini loh. Maksudnya masa nggak ada penjelasannya sama sekali gitu loh. Jadi yang susah kan memang ngejelasin ke netizen gitu. Tapi Bu, saya selalu. Saya juga Mas Dodi. Mudah-mudahan nanti kita ketemunya di tempat lain. Ya. Maksudnya saya kesini jangan karena. Ya betul. Tapi nggak apa-apa. Biarkan tempat ini bisa ngebantu juga kalau memang ada sesuatu yang memang harus dijelaskan ke masyarakat, tapi memang ya kadang-kadang sulit dan sebagainya. Saya sebagai warga negara Indonesia yang membayar pajak, Bu Sri, juga harus membantu juga penjelasan-penjelasan seperti ini ke masyarakat. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Semangat Bu. Semangat. Hati-hati, demonya masih ada. Ya.
Kuat. Oke. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.